Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul khalqu jami'an. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wan nabama ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhum rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun. Allahumma ij'alna minhum amin. Halaman 107 ya? 107. Ada yang nandain enggak? Baris keberapa? Ustaz Abdul Razak, baris keberapa? Baris terakhir. 7 dari atas. Halaman 107, 7 dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima kuntum tadrusuna. Ini masih tentang Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, yaitu dan disebabkan kitab yang kalian baca, ai wa bisababi kaunikum, yakni dan disebabkan keberadaan kalian yaitu Ahlul Kitab, taqra'una membaca minal kitabi daripada kitab Taurat dan Injil. Yang dimaksud adalah yaitu Allah belum pernah dan tidak akan pernah menyuruh para utusannya untuk memerintahkan umatnya menyembah utusan tersebut. Enggak ada. Termasuk Nabi Isa, ya, enggak ada. Ya, itu dijelaskan dalam kitab Taurat dan Injil. Lalu berikutnya wala ya'murukum, dan juga utusan yang diutus oleh Allah tidak memerintahkan kamu sekalian umatnya antattakhidul malaikata, untuk menjadikan para malaikat, wan nabiyina, dan para nabi, arbaban, sebagai apa? Tuhan. Ya, tidak ada itu seorang utusan. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka itu sebagai utusan Allah, ya, sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dijadikan Tuhan. Tentu kalau kita bandingkan bahwa mereka itu memang bukan Tuhan, adalah makhluk Allah, cuma mereka diberi kelebihan oleh Allah, yaitu diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qara'a Asimun, Imam Asim telah membaca ini qiraah. Ya, kita tahu qiraah itu ada sab'ah, ada 7. Jadi antara ulama-ulama qiraahnya itu adalah Imam Asim. Jadi munculnya qiraah sab'ah, qiraah yang dibenarkan oleh para ulama, ada 7 macam. Itu karena Rasulullah SAW, ya, setiap suku kan mereka berbeda bahasanya, berbeda. Jadi kalau ada suku datang, dijelaskan oleh baginda Rasul tentang Al-Quran ini dengan bahasa mereka, maka muncullah bentuk bacaan. Ya, itu munculnya qiraah. Ya. Wa Hamzatu, dan Imam Hamzah, wa Ibnu Amirin, dan Ibnu Amir membaca, ya, ya'murakum bi fathir ra
ya'murakum wala ya'murakum. Ya, dibaca, kalau tadi kan saya baca wala ya'murukum. Namun tiga imam qiraah tadi membaca ya'murakum bi fathir ra'i. Wal fa'ilu, karena itu kata perintah, ya bentuknya kata kerja, maka ada pelakunya. Siapa yang memerintahkan? Wal fa'ilu, adapun pelakunya alias yang memerintahkan, domirun adalah domir, yaitu huwa, alal basyari, kembali kepada manusia, yaitu apa? Utusan Allah. Makanya tadi saya tidak kembalikan kepada Allah, tapi kepada utusan Allah. Tidak ada manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk menjadikan malaikat, untuk menjadikan para nabi itu adalah Tuhan. Ya, nggak ada itu. Ya, semuanya para utusan Allah memerintahkan kepada umatnya untuk hanya beribadah kepada Allah, untuk hanya menjadikan Allah itu sebagai Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, kok mereka bisa-bisanya menjadikan Isa Tuhan? Itu kan menyinggung ke sana sebenarnya, ya kan? Ya, itu tentu kebohongan-kebohongan yang mereka ciptakan. Allah tidak perintahkan itu. Wala mazidata, dan ya tidak ada tambahan, litakidi, untuk menguatkan, litakidi makna nafi, untuk menguatkan makna tidak. Ya, makna tidak. Artinya apa? Ay makana li basyarin, yakni tidak layak, tidak boleh bagi manusia, maksudnya yang diutus, ayat'allahu Allahu nabiyan, yang telah Allah jadikan dia sebagai nabi, yang nggak patut, yang nggak layak, yang nggak pantas, yang dilarang apa? Tsumma ya'murun nasa bi ibadati nafsihi, kemudian memerintahkan manusia umatnya untuk menyembah dirinya. Nggak ada itu. Ya, ini pakai makana sekali-kali tidak ada. Nilamnya lil juhud, ya namanya dalam nahu. Itu menunjukkan apa? Sama sekali tidak ada seorang utusan atau manusia yang diangkat menjadi utusan oleh Allah memerintahkan umatnya untuk menjadikan utusan itu sebagai Tuhan, ya, atau untuk memerintahkan umatnya menyembah dia. Nggak ada, ya, nggak ada. Ya, termasuk juga Nabi Isa belum pernah ya menyuruh umatnya untuk apa? Ya, menyembah dia. Ya, kalau dia artinya masih hidup, ya tidak diangkat oleh Allah ke langit, marah betul dia. Ya, itu. Karena nggak pernah, ya. Itu arti daripada wa makana li basyarin. Au bittikhadil malaikati, atau memerintahkan, yaitu menjadikan para malaikat wan nabiyina, dan para nabi, arbaban, Tuhan. Nggak ada itu. Ya, memerintahkan malaikat untuk dijadikan apa? Tuhan, anak Tuhan dan sebagainya. Nggak ada. Semua para utusan memerintahkan umatnya masing-masing untuk hanya menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah itu diakui oleh seluruh manusia sebagai Rabb itu ya ketika di alam roh. Jadi di alam roh itu manusia diambil perjanjian oleh Allah. Ya, ini namanya fitrah. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini yang disebut apa? Perjanjian. Semua di alam roh Allah ambil perjanjian manusia, bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua manusia menjawab, iya, dan kami bersaksi. Kami bersaksi. Nah, dari perjanjian ini maka manusia disebut fitrah. Sampai kapan? Lahir masih tetap fitrah. Karena Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Fabawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak terlahir itu dalam keadaan suci. Tergantung dua orang tua, kesucian anak ini mau dikemanain. Mau dijadikan Nasrani, jadikan Majusi, jadikan Yahudi, ini tergantung kedua orang tuanya. Makanya kita bersyukur samping kepada Allah juga kepada kedua orang tua kita yang telah menjaga fitrah ini. Ya, ini kita bersyukur ya kepada kedua orang tua kita yang melindungi, memelihara ya fitrah ini, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Ya, sampai akhir hayat kita itu mendapatkan husnul khatimah, wafat dalam keadaan beragama Islam. Sebab hanya satu-satunya itu. Ya, yaitu iman, wafat dalam keadaan beriman. Ya, seseorang bisa berjumpa dengan orang tuanya di surga. Ya, kalau sama-sama apa? Beriman. Ya, tapi kalau anaknya tidak beriman, ya nggak akan berjumpa ya dengan orang tuanya di surga. Ini janji Allah dalam surat At-Tur. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum fama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Mereka yang beriman, lalu iman mereka diikuti oleh dzurriyyah, oleh cucu. Ya, tapi kita nggak nyebutin cucu saja tanpa anak. Maka kita nyebutnya anak cucu. Karena nggak mungkin ada cucu kalau nggak ada anak. Ada orang punya cucu tapi nggak punya anak, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kalau disebutin cucu, anak termasuk. Maka kita menerjemahkannya anak cucu. Nah, bapaknya beriman sampai mati beriman, ibunya beriman, kemudian anak-anaknya semua beriman sampai meninggal. Apa janji Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan kembali mereka dengan anak-anak cucu mereka. Ini di surga. Di surga Allah pertemukan kembali. Meskipun amal anak dengan orang tuanya ini nggak sama. Tentu idealnya amal soleh orang tua harus lebih hebat daripada anaknya. Karena orang tua nanti yang bisa menolong. Ya, yang bisa, jangan sampai dibalik. Ya, itu. Jadi orang tua ini bisa menolong. Gitu ya. Nah, untuk anak bukan berarti nggak ada sumbangsinya terhadap orang tua nanti di akhirat, ada. Ada dalam hadis riwayat Imam Syafi'i. Saya lihat dalam kitab Ibnu Katsir pas ayat ini atur walladzina amanu wa tabatum dzurriyyatuhum, yaitu ya ada seseorang ya seorang muslim dia ya masuk surga lalu ditempatkan oleh Allah surga yang kelasnya paling tinggi, VIP lah ya. Itu dia kaget karena nggak sesuai dengan amalnya ya, karena kan di akhirat nggak bisa bohong, menyadari bahwa amalnya itu nggak layak untuk menerima imbalan yang begitu hebat. Ditanya, wa ma li hadza, kenapa aku peroleh semua ini ya gitu. Jadi awal hadisnya, innallaha la yarfa'u darajatal abdil muslimi fil jannah. Sungguhnya Allah betul-betul mengangkat derajat seorang muslim di surga. Karena dia nggak layak untuk menerima itu, merasa nggak pantas, dia bertanya, kenapa aku terima ini? Dijawab, bidu'ai waladika lakah, disebabkan doa anakmu kepadamu. Itu jangan ucapan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ya. Nah, dianjurkan dalam surat Al-Ahqaf kalau sudah berumur 40 tahun, di samping Rabbighfirli wali walidayya tambah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fil dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal mu'minin. Ya, itu tambah itu kalau sudah berumur 40 tahun. Karena ayatnya begitu. Wa idza balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni. Al-Ahqaf kalau enggak salah ayat 17, kalau enggak salah 15. Ya, jadi kalau sudah berumur 40 tahun dibaca Rabbi auzi'ni an ashkura. Dah hafalkan semua? Harus hafal itu.
Ya, kan itu dianjurkan. Kata Allah, wa idza balagha 40 sanatan, kalau sudah berumur 40 tahun perbanyak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Bersama dengan doa Nabi Sulaiman. Ya, tapi ujungnya beda. Gitu. Ya, beda itu saja. Kalau doa Nabi Sulaiman ya ketika melihat semut, ya ada seekor semut, ya dia kasih tahu kepada teman-teman yang sedang bermain ya di jalanan. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman dan pasukannya mau lewat situ. Kalau mereka nggak minggir, nggak masuk ke sarangnya, ke kandangnya, tentu akan terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Karena orang kalau injak semut nggak terasa. Dia nggak tahu ada semut diinjak, nggak dosa. Kenapa? Nggak terasa, dan juga dia nggak tahu. Makanya ya ini salah satu semut. Ya ini berdiri bertanggung jawab. Ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa ya untuk keselamatan jangan kita untuk diri sendiri tapi juga ajak ya umat gitu. Makanya dia ngajak umatnya, disuruh apa? Ya udkhulu masakinakum. Kalian masuk supaya tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman kagum dengan semut itu. Ya, fatabassama dhahika. Lalu Nabi Sulaiman tersenyum, ya, lalu membaca doa itu. Ya, doa Nabi Sulaiman, yaitu hampir sama Rabbi auzi'ni juga. Nah, jadi Allah pertemukan nanti ya anak dengan dengan orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalnya berbeda. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan kembali ya mereka dengan anak-anak cucu mereka. Jadi syaratnya harus sama-sama beriman. Kapan? Itu yang menentukan adalah di saat kematian. Karena itu yang menentukan seseorang. Ya kan? Makanya Allah suruh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya itu. Ya, kita pengennya kan dari awal. Ya alhamdulillah ya dari fitrah kita dilindungi, dipelihara, dikawal oleh kedua orang tua kita sampai akhir hayat kita. Gitu. Sampai akhir hayat kita. Ya, namun tentu bahagia juga orang yang awalnya ya tidak beriman, ya tapi di akhir hayatnya dia beriman. Itu juga termasuk ya orang yang beruntung ya. Nah, saya lanjutkan. Kemudian wa qara'al baquna, sementara imam-imam qiraah yang lain, kalau asalnya artinya sisa dari imam qiraah yang di atas tadi, maka artikan yang lain saja. Karena ya arti baqo ya baki, ya bakia ya baqo. Kalau baka ya baki itu pakai kaf, nangis. Bakia ya baqo itu artinya apa? Bakin. Itu artinya apa? Sisa. Nah, berarti apa? Sisa dari ulama-ulama qiraah, yaitu maksudnya selain siapa tadi? Imam Asim, ya kemudian Imam Hamzah, Ibnu Amir, sisanya membaca biraqir ra'i ya'murukum, ra'nya wala ya'murukum. Kalau tadi dibaca fathah wala ya'murukum gitu ya. Ulama qiraah yang lain membaca apa? Biraqir ra'i dengan dibaca ra dibaca. Nah, kok kenapa tidak dengan harokat domah umpamanya? Kenapa dengan biraqi? Nah, ini menunjukkan bahwa ya yaitu terkait dengan ilmu nahwu. Ya, kenapa saya artikan biraqi dengan dibaca domah? Karena ya alamat yang paling pokok dalam i'rab rafa. Kalau belajar nahwu nanti i'rab itu ada 4. Ya, 3 untuk isim, 3 untuk fi'il, untuk kata kerja. Pertama rafa, nasab, ya, kemudian jar. Ini untuk isim. Ya, untuk isim kan kalimat ada 3, isim, fi'il, huruf, ya. Kemudian ya untuk fi'il 3 juga. Ini begitu adilnya sama. Rafa, nasab, cuma dia jazm. Bedanya di situ.
Ya, jar dengan jazm itu yang membedakan. Nah, kalau disebut rofa, meskipun i'rab rofa itu tandanya ada 4. Ada alif, ada domah, ada. Nah, itu tandanya 4. Cuma kalau disebut rofa, yang dimaksud adalah domah. Kan itu alamat pokok. Sama dengan nasab. Kalau disebut bin nasbi, nah itu pasti fathah. Meskipun dia alamatnya banyak, ada ya kan? Nah, tapi kalau disebut bin nasbi itu dibaca apa? Fathah. Nah, kalau dibaca bil jarri itu pasti kasrah. Pasti kasrah. Ini ungkapan dalam kitab. Enggak ada disebutin wa quri'a atau wa qara bil kasrati, kagak. Pasti kedudukan i'rabnya disebutin. Wa qara bi raf'i. Enggak ada tuh wa qara bi domati. Ya, dengan kata bi raf'i. Gitu, ya, bi raf'i. Nah, kalau kita nggak tahu nahwu ya bingung nih apa yang dimaksud. Ya, artinya maksud bi raf'i adalah domah. Kan itu alamat pokok. Ya, alamat pertama ya dalam i'rab rafa. Jadi yang lain membaca wala ya'murukum. Wala ya'murukum. Yaitu dengan apa? Dengan domah. Ala sabilil isti'nafi, atas ya bentuk isti'naf. Enggak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Ya, dia berdiri sendiri gitu, awal ungkapan. Ya, makanya dia enggak bisa dipengaruhi. Kama yadullu ala zalika, sebagaimana menunjukkan hal itu dibaca wala ya'murukum marwa an Ibni Mas'udin, yaitu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang sahabat yang sering Rasulullah minta beliau baca Quran. Rasulullah yang dengerin. Sering sekali, suaranya merdu. Abdullah bin Mas'ud. Orangnya kecil. Ya, orangnya kecil. Karena ada riwayat yang sahih, yaitu beliau badannya kecil, bahkan betisnya juga kecil. Ketika naik ke pohon di apa? Lalu ada angin besar, lalu menyingkap para sahabat, lihat betis beliau sangat kecil. Ya, sahabat kaget gitu. Nah, di situ Rasulullah menjelaskan bahwa Abdullah bin Mas'ud nanti kalau ditimbang akan lebih berat daripada kalian. Jadi yang ditimbang bukan badan kita, amal. Badannya kecil. Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini suaranya bendu. Makanya Rasulullah SAW sering sekali minta kepada Abdullah bin Mas'ud, beliau yang baca Quran, Rasulullah yang dengerin. Maka ada tradisi namanya skimaan atau tasmi'. Ya, tradisi seperti itu di kelompok berapa orang, yang satu baca dengerin, ya berapa juz, nanti ganti. Ya sampai khatam. Ya, itu ada tradisi seperti itu. Itu juga yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya simaan ya. Kalau di Jawa itu namanya simaan. Ya. Jadi gantian bacanya, yang lain itu dengerin, betul-betul dengerin. Kalau kita kan enggak, teman baca Quran kita ngobrol. Ya, dia betul-betul mereka dengerin. Ya, setelah sekian juz ganti sampai ya selesai. Annahu qara'a, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud membaca walayya murakum, yaitu roknya dibaca fathah. Kalau ini jelas. Kenapa? Karena ada lan. Lan itu adalah menasobkan fi'il. Ya, dibaca fathah. Walayya murakum. Ya. Wal fa'ilu hina izin, adapun pelakunya, karena ini kata kerja harus ada pelaku. Hina izin ketika dibaca fathah, ya wala ya'murukum adalah domir, tetap domir. Ya, domir. Ya, ya'udu alallahi, kembali kepada Allah. Jadi ada dua nih. Kalau dibaca wala ya'murukum itu kembali, ada mengatakan kepada Nabi atau manusia yang diangkat Allah sebagai utusan, nggak pernah memerintahkan umatnya untuk menjadikan utusan itu sebagai Tuhan. Ya, yang kedua, kembali kepada Allah. Allah tidak memerintahkan kamu sekalian, para umat Nabi, untuk menjadikan Nabi itu sebagai apa? Tuhan. Sama aja sebenarnya. Ya, kalau kita lihat, ya kan? Kalau kita artikan utusan yang belum pernah, nggak akan pernah memerintahkan umatnya untuk menyembah utusan itu. Ya kan? Nah, utusan itu
ya belum pernah memerintahkan atau secara clear melarang lah. Itu kan dari Allah juga, ya kan? Nah, berarti sumbernya adalah Allah. Jadi kalau diartikan Allah juga benar. Kama qalau az-Zujaju, sebagaimana hal itu dikatakan oleh Imam Az-Zujaj. Au ila Muhammadin, atau kembali kepada Muhammad yang memerintahkan. Ya, yang memerintahkan kan wala ya'murukum, tidak akan memerintahkan, tidak akan pernah memerintahkan. Ya, itu. Nah, siapa yang jadi masalah? Siapa yang memerintahkan? Boleh kembali kepada Allah, boleh kembali kepada para utusan, ya kan? Ya, atau kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya dibenarkan. Kama qalahu Ibnu Jurayj, bagaimana pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Jurayj. Au ila Isa, atau kepada Nabi Isa. Ya kan? Kenapa? Ditafsirkan juga Nabi Isa karena umatnya Nabi Isa yang mengaku umat Nabi Isa disuruh menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini lebih tepat nih, lebih pas begitu. Ya, lebih pas. Ya, yaitu umatnya Nabi Isa yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Padahal Nabi Isa nggak pernah memerintahkan. Ya, itu. Jadi ya kalau Nabi Isa itu ya lebih tepat. Au illa kulli nabiyyin minal anbiya, atau ya yang melarang, ya tidak memerintahkan itu siapa? Ya boleh kembali kepada setiap nabi. Setiap nabi, ini lebih umum berarti, ya kepada setiap nabi. Ya, cuma kan prakteknya dari nabi, umat nabi dari para anbiya itu yang betul-betul menjadikan nabinya sebagai Tuhan hanya umat Nabi Isa alaihissalam. Kama qila, sebagaimana dikatakan bikullin, ya dengan kata kul, ay wala ya'murukum ya ma'syara Quraisy, yaitu boleh kepada Allah, boleh kepada Nabi Muhammad, tapi karena kembali kepada Quraisy, ini kepada Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad atau dia Nabi Muhammad nggak akan pernah memerintahkan kalian, wahai kelompok orang-orang Quraisy, untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Wal Yahudi wa Nasara, dan juga orang Yahudi dan Nasrani, apa yang tidak diperintahkan, bi an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban, yaitu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Kama takhadzat Sabi'atu, sebagaimana kelompok Sabi'ah, ya kelompok Sabi'ah, wa Quraisyun, dan juga kelompok Quraisy menjadikan apa? Al malaikata, para malaikat, ya dijadikan Tuhan. Wal Yahudu, dan juga orang Yahudi menjadikan Uzair anak Tuhan. Ya, itu. Ini apa yang dimaksud itu, ya. Wa Nasara, dan juga orang-orang Nasrani tidak diperintahkan, ya, Al-Masihah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya, jadi penyimpangan mereka Yahudi Nasrani ini terhadap tauhid itu ada 3 macam. Ya, yang telah ayatnya setelah kita baca, diawali dengan Paulus. Ya, Paulus itu asalnya Yahudi, ya, lalu dia masuk Kristen, ya. Jadi ketika perang Yahudi Nasrani itu dia banyak membunuh orang-orang Nasrani. Nah, lalu dia ke gereja menyatakan diri masuk Kristen. Lalu orang Kristen disuruh mengkaji Injil 1 tahun. Nah, kemudian setelah itu dia mengambil murid. Ya, ada 4 orang, 3 orang, ada 4 orang lah. Ya, lalu mereka ya didoktrin apa? Untuk menyampaikan kepada umat bahwa Isa itu adalah Tuhan. Yang satu lagi ya ditugaskan untuk menyampaikan ya bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Yang ketiga ya 3 orang berarti ya untuk apa? Menyebarkan bahwa Trinitas. Jadi nggak semuanya Trinitas, enggak. Ada yang menganggap Tuhan, anak Tuhan, dan Trinitas. Ya, itu disebabkan oleh Paulus. Nah, itu kapan? Para ulama memperkirakan sekitar 300 tahun sebelum Rasulullah diutus. Ya,
Itu terjadinya apa? Penyimpangan dari tauhid. Sebelumnya mereka bertauhid. Karena ulah Paulus ini ya mereka apa? Menyimpang dari tauhid. Tapi tetap meskipun mereka menyimpang dari tauhid, mereka disebut ahlul kitab. Ya ayatnya sebelumnya kan mereka dipanggil ya ahlal kitab. Tetap Allah panggil mereka adalah ahlul kitab. Padahal sudah menyimpang. Nah berarti ya mereka sekarang ini yang sekarang ini juga layak kita sebut ahlul kitab. Ya karena apa? Kan banyak orang menganggap berbeda katanya. Itu kan dulu. Ya itu kan dulu mereka disebut ahlul kitab. Nah sekarang kan sama aja. Ya adanya penyimpangan yang sekarang ini kan ngikutin yang dulu. Ngikutin yang dulu. Gitu. Ya jadi sama saja. Ya sama saja ya. Jadi nggak ada perbedaan. Tapi mereka disebut tetap ahlul kitab. Ya. Apakah itu penting? Padahal mereka sama-sama kafir. Dari luar ahlul kitab juga disebut kafir, mereka disebut kafir. Bagi kita ini penting karena ada perbedaan perlakuan Allah terhadap dua kelompok kafir ini. Kalau kafir dari luar ahlul kitab, ya apa yang mereka lakukan, ya termasuk penyembelihan. Ya kalau dari luar ahlul kitab nggak boleh kita makan, meskipun mereka motongnya di leher, ya dengan cara yang sama dengan umat Islam, nggak boleh. Tapi kalau ahlul kitab dia motong kambing, motongnya sama kita, ya boleh. Ya kita makan kalau dikasih, boleh. Ya tapi kalau Hindu, Buddha dia motong nggak boleh kita. Ya Konghucu umpamanya. Tapi kalau mereka yang motong boleh. Ya jelas sekali dalam firman Allah, wa ta'am dalam surat Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ayat 5 kalau nggak salah. Ta'am di sini apa? Penyembelihan. Kalau diartikan ta'am itu makanan, ini nggak tepat. Karena banyak sekali makanan mereka yang diharamkan oleh Allah, masa menjadi halal buat kita? Enggak. Yang maksud adalah penyembelihan yang mereka lakukan terhadap hewan yang halal. Dan juga nyembelihnya sama dengan kita melalui leher. Tidak dibanting itu hewan, tidak digebukin supaya mati, enggak. Tetap harus sama dengan umat Islam. Ya kan? Yaitu apa? Dipotong. Logikanya begini. Ya, jangankan mereka. Ya, untuk hewan yang tidak dipotong, orang Islam saja, ya kan? Yaitu hewan enggak dipotong haram. Apalagi apa? Mereka. Ya kan? Adapun baca bismillah, ya baca bismillah itu hadisnya pertama, ya itu kalau kata Rasul iza nasitum atau iza nasiyah, kalau lupa maka tinggal makannya nanti membaca bismillah. Tapi di hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya yaitu apa? Zabiyatul muslim halalun zakaro ismallahi am lam yadhkur. Ini menurut Abu Dawud. Ya, penyembelihan orang Islam itu halal, baik ketika menyembelih baca bismillah atau tidak. Ini yang kita pakai tentunya. Ya, kalau di hadis sebelumnya itu ada dua hadis, yang satu lupa. Kalau lupa nggak apa-apa. Ya, tapi hadis riwayat Abu Dawud, ya lupa atau nggak lupa, ya menyebutkan atau tidak menyebutkan itu sama. Cuma tetap disunatkan baca bismillah. Ya, bismillah. Ya kalau kurban ditambah dengan Allahu Akbar, ya itu. Nah kemudian ayamurukum bil kufri, apakah ya kamu utusan itu memerintahkan kalian kafir? Ya, memerintahkan kalian kafir. Ya, dengan bentuk apa? Menyembah kepada selain Allah. Ya, itu tegaskan lagi, ayat murukum bil kufri. Kaifa amarakum dzalika lil bashari? Ya, bagaimana utusan itu atau ya orang yang diangkat menjadi utusan memerintahkan kalian dzalika, yaitu kufur, ya kufur. Kaifa amarukum zalikal basyaru, maaf itu langsung mudhof ilaih,
Bagaimana? Ini bukan tanda tanya tapi menunjukkan ingkari. Ya, mengingkari kalau ya utusan itu memerintahkan, bahasa itu yang maksud adalah utusan. Adalah manusia yang diangkat menjadi utusan oleh Allah. Memerintahkan. Ya, wallahu ta'ala bil kufri. Ya, memerintahkan ya umatnya, utusan itu memerintahkan ya berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da id antum muslimun, setelah sebelumnya kalian itu adalah beragama Islam. Artinya bertauhid. Ya kan? Ya, dulu mereka itu bertauhid. Ya, tadi kan saya katakan munculnya mereka menyimpang menjadi kafir itu gara-gara Paulus. Sebelumnya mereka bertauhid. Ya, mengesahkan Allah. Wa hadza istibhamun inkariyun. Ini adalah kata tanya ya, itu yang bersifat ingkari, hampir sama dengan larangan. Ya, larangan. Jadi kata tanya dalam Al-Qur'an enggak semuanya untuk bertanya. Ya, tidak semuanya untuk bertanya. Ya, kadang-kadang menunjukkan apa? Larangan. Ya, menunjukkan apa? Larangan. Seperti di sini, ya Allah tidak bertanya. Dengan apa? Ayat murkum bil kufri. Maksudnya apa? Ya, yaitu apa? Utusan itu dilarang memerintahkan kamu sekalian umatnya bil kufri berbuat kufur. Gitu. Ya, jadi Allah tidak bertanya. Terkadang ada kata tanya untuk menunjukkan ta'ajjub, keheranan. Seperti firman Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa kita tahu adalah kata tanya. Umumnya untuk apa? Keadaan. Maka kita bertanya keadaan seseorang, kaif halak. Ya kan? Kaif halak. Kaifa haluka, kan gitu. Ya. Nah, tapi di sini ayat ini Allah tidak bertanya, tapi Allah menunjukkan apa? Keheranan. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian kok bisa nggak percaya kepada Allah? Ya, itu. Ini nadanya apa? Ta'ajub. Yang heran tentu bukan Allah, karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang memberikan pilihan kepada manusia untuk beriman dan untuk tidak beriman. Yang disuruh heran siapa? Kita yang beriman. Ya kan? Artinya apa? Kok masih ada orang yang tidak beriman ya kepada Allah? Padahal bukti adanya Allah itu sangat apa? Sangat jelas. Ya, sangat jelas. Kok masih ada orang yang nggak percaya? Jadi kita yang disuruh heran, bukan Allah. Allah nggak heran, karena Allah yang menciptakan manusia. Allah sudah tahu ya bahwa manusia ini ya Allah kasih pilihan untuk beriman dan untuk tidak beriman. Makanya sampai hari kiamat tetap akan ada dua manusia ini, yang beriman dan tidak beriman. Ya, jangan sudah di zaman kita, bukan zaman para utusan. Dulu di zaman para utusan, ada nggak yang nggak beriman? Ada. Apalagi sudah tidak ada utusan. Gitu. Ya, jadi janganlah mengharapkan semua manusia beriman. Seluruhnya nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Ya kan? Dulu aja zaman Rasulullah SAW, ya itu nggak pernah terjadi. Ya, padahal Rasulullah masih ada, luar biasa kan, akhlak beliau dan sebagainya. Ya, tapi tetap saja, ya orang ada yang tidak percaya, ya itu. Nah kemudian, wa huwa khitabun lil mu'minina ba'da id antum muslimun. Nah, di sini bisa kepada Nasrani, bisa kepada para sahabat atau orang-orang mukmin. Khitabun lil mu'minina, antum itu kan khitab, dikhitabkan, ditujukan pada orang-orang yang beriman, ala tariqi ta'jibi, dengan bentuk apa? Keheranan. Ya, kok kalian bisa-bisanya kafir padahal kalian itu sebelumnya adalah muslim. Min hali ghairihim, dari keadaan selain mereka. Wa yuqalu ba'da id amarukum bil Islam,
Dan dikatakan setelah para utusan itu memerintahkan kamu sekalian untuk masuk Islam. Ya, untuk masuk Islam. Nah, jadi itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada umat ya bahwa para utusan itu nggak pernah dan nggak akan pernah memerintahkan umatnya untuk menjadikan para utusan itu sebagai Tuhan. Atau gamblangnya, nggak mungkin utusan itu memerintahkan umatnya untuk menjadi kafir. Ya, untuk menjadi kafir. Nah, kalau mereka menyimpang dari tauhid, berarti itu apa? Perbuatan mereka, bukan karena perintah utusan yang mereka akui sebagai utusan. Ya, itu jelas banget. Ya, jelas banget seperti itu. Ya, saya kira demikianlah. Ya, semoga ya keimanan kita, tauhid kita semakin kuat dan Allah jaga keimanan kita sampai akhir hayat kita sehingga kita wafat seluruhnya dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan li mazidi ya rabbana ya Allah ya ilahana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana tawaffana muslimin walhiqna bisalihin واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم أمتنا على دين الإسلام اللهم أمتنا على دين الإسلام اللهم أمتنا على دين الإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.